itu akan ada akad transaksi upah mengupah dalam bentuk daging. Itu akan terjadi transaksi. Upah boleh, tapi yang tak boleh dengan daging. Kalau dagingnya itu diambil juga sebagai upah, itu berarti ada transaksi upah mengupah, dan itu menjadi transaksi baik, menjadi transaksi jual beli, dan itu tidak murni lagi sembelihan korban kita itu menjadi ibadah dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Sebab apa? Sebahagiannya sudah diambil untuk upah, itu akad. Dan kalau sudah ada upah, itu berarti ada jual beli di sana antara orang yang berkorban dengan orang yang melaksanakan penyembelihan hewan korban itu. Bapak Ibu barangkali nampak apa yang digambarkan oleh kaidah tadi. In atat tahrimu, jika ada terdapat pelarangan di mana fi nafsil ibadah, dalam jiwa ibadah itu, au fi syartihi, atau ada pelarangan di dalam syaratnya, apa yang akan terjadi? Fazuku fasadin wa khalal. Maka dipastikan amal itu menjadi fasad, menjadi rusak, menjadi batal, tidak sah, dan akan menjadi amal yang khalal, yang cacat. Yang 12 itu Allah sebut dengan hurum, yaitu bulan-bulan haram. Haram dalam arti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, salasatun mutawalliyatun, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'bana. 4 bulan yang Allah sebut sebagai bulan-bulan haram itu, 3 bulannya kata Nabi berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulqa'idah kita selalu menyebutnya, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. 3 bulannya berturut-turut. Lalu yang keempat bulan haram itu adalah Warajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'bana, yaitu bulan Rajab. Nah, yang diapit oleh Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Itulah 4 bulan yang dinamakan oleh Allah sebagai hurum, sebagai bulan-bulan haram. Haram dalam pengertian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memuliakan bulan-bulan haram ini? Kata Imam Al-Baghawi, itu adalah dengan cara membesarkan, melipat gandakan setiap amal, setiap ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan-bulan haram ini. Maka saya katakan tadi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sejak dari solat maghrib berjamaah ditambah 2 rakaat sesudah maghrib sampai nanti akhirnya kita solat isya berjamaah, mudah-mudahan dilipat gandakan, dibesarkan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita sekarang berada di bulan haram, yakni bulan Zulqa'dah, bulan haram yang pertama. Bahkan 3 bulan ke depan itu juga adalah bulan-bulan haram.
yaitu habis Zulqa'dah ini kita pindah ke Zulhijjah, habis Zulhijjah berpindah ke Muharram. Ketiga-tiganya itu adalah bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap amal, setiap ibadah apapun itu yang bisa kita lakukan, maka Allah akan besarkan ganjaran pahalanya. Allah lipat gandakan ganjaran pahalanya karena kemuliaan bulan-bulan haram ini. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, yang namanya maksiat, yang namanya dosa juga akan dibesarkan oleh Allah. Jadi maksiat yang dilakukan di dalam bulan haram ini itu juga dibesarkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab melanggar kemuliaan bulan yang Allah memuliakannya, yaitu tadi disebut dengan bulan haram. Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Karena itu Bapak Ibu, mari kita perbanyak ibadah, kita perbanyak amal. Apakah dengan memperbanyak berzikir, apakah dengan memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak amalan-amalan sunat yang lain, berinfak, bersedekah. Karena dengan itu semua kita insya-Allah akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan sesuai dengan kemuliaan bulan-bulan haram ini. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang selalu kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk mudah-mudahan orang yang akan mendapatkan syafaatul kubra pada hari kiamat nanti insyaallah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sampaikan satu kaidah. Bunyi kaidah itu adalah in atat tahrimu fi nafsil amal au fi syartihi fazuqu fasadin wa khalal. Jadi kaidah fikih ini dibuat dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair yang secara singkat tadi disebutkan in atat tahrimu fi nafsil amal au fi syartihi fazuqu fasadin wa khalal. Yang kalau kita terjemahkan, in atat tahrimu, jika terdapat atau jika datang, at-tahrim, perkara yang mengharamkan, sesuatu yang terlarang. Di mana terdapat sesuatu yang terlarang itu? Fi nafsil amal, di dalam jiwa amal, di dalam zat amalnya itu terdapat pelarangan, terdapat keharaman. Au fi syartihi, atau keharaman itu, pelarangan itu terdapat pada syaratnya, syarat amal. Kalau itu ada, apa yang terjadi? Fazuqu fasadin wa khalal, maka amal itu menjadi fasad, menjadi rusak, menjadi batal, wa khalal, dan amal itu akan tercela, rusak. Saya ulang, jika dalam satu amal terdapat at-tahrim yang mengharamkan,
pelarangan atau terdapat dalam syarat amal itu pelarangan, ketidakbolehan, lalu kalau itu dikerjakan, maka yang terjadi kemudian adalah fazuqu fasadin wa khalal, maka amal tersebut itu menjadi fasad, menjadi rusak, bahkan bisa menjadi khalal, yaitu tercela. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika melaksanakan satu amal, satu ibadah, itu mesti terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Maka ketika sebuah amal tidak memenuhi rukun dan syaratnya, itu berarti amal itu bisa kita pastikan fasad. Amal itu bisa kita pastikan tidak sah atau tercela. Baik persyaratan baik pelarangan itu pada rukunnya atau pada syaratnya. Ketika tidak terpenuhi, itu berarti menyebabkan amal menjadi rusak, amal menjadi fasad, atau amal menjadi batal, tidak sah. Kaidah ini disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang menjadi dasar bagi kaidah ini dalam riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Rasulullah itu? Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat laisa fi kitabillah, yang itu tidak terdapat, tidak ada dalam kitab Allah. Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, fahuwa batil, maka dia akan batal. In kana mi'ata syartin, sekalipun dia punya sampai 100 syarat, tetapi syarat itu tidak terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, maka satu amal, apakah dalam ibadah, apakah dalam muamalah, itu akan menjadi batal ketika di dalam syaratnya itu tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam kita melakukan satu amal, apakah itu dalam ibadah, apakah dalam akad-akad muamalah, itu mesti memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, yang ketika terdapat adanya ketidakbolehan di dalam diri ibadahnya atau di dalam nafsi amalnya atau dalam syaratnya, maka tadi dikatakan maka amal itu menjadi fasad. Untuk bisa memahami kaidah ini, kita sampaikan beberapa contoh. Dalam solat tidak ada keabsahan solat dalam keadaan tidak bersuci. Kenapa tidak sah? Karena bersuci itu menjadi syarat
di dalam solat. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka pasti solat fasad, tidak sah, batal. Tidak sah solat ketika membelakangi kiblat. Kenapa? Karena syarat solat itu mesti mustaqbilal kiblah, mesti menghadapkan ke arah kiblat. Kalau kita membelakangi kiblat, itu berarti tidak sah karena tidak memenuhi syarat keabsahan kita di dalam melakukan ibadah solat. Di dalam melaksanakan ibadah puasa ada pelarangan-pelarangan di mana kita tidak dibenarkan untuk berpuasa. Maka ketika kita laksanakan puasa itu padahal ada pelarangan, ketidakbolehan kita melakukannya, maka bisa kita pastikan puasa yang kita kerjakan itu menjadi fasad, menjadi rusak atau menjadi tidak sah. Puasa pada hari-hari raya Idul Fitri, 1 Syawal, puasa pada tanggal 10 Zulhijjah karena juga adalah hari raya Idul Adha, puasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, itu ada pelarangan yang kalau orang melaksanakan puasa pada hari-hari pelarangan itu bisa kita pastikan bahwa puasanya fasad, menjadi tidak sah. Itu juga berlaku dalam akad-akad muamalah secara umum, termasuk misalnya dalam akad nikah. Kalau ada orang menikahi seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, apakah iddah disebabkan talak? Apakah iddah karena ditinggal mati suami? Di mana seorang perempuan yang ditolak mesti menjalani masa iddah. Seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya juga dia mesti menjalani masa iddah, dan selama dia menjalani masa iddah itu haram seorang laki-laki menikahinya sampailah masa iddahnya itu berakhir. Nah, ini berarti ada pelarangan dalam amal yang disebut menikah. Lalu kalau ada pelarangan dilakukan juga, itu berarti nikahnya menjadi fasad, nikahnya menjadi tidak sah. Orang kalau nikah dengan nikah yang fasad, tidak sah, itu berarti sama dia berzina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kaidah ini menegaskan kepada kita, jadi kalau ada pelarangan baik pada diri amalnya seperti nikah atau pelarangan yang terdapat pada syarat, maka kalau itu ada dikerjakan, maka amalnya akan menjadi fasad. Nah, contoh tadi orang menikah, kalau dia mau menikah mesti selesai dulu iddahnya. Kalau ditolak, ya kalau talaknya raj'i itu mesti beriddah 3 kali quru. Kalau yang ditolak itu masih mengalami haid, nah 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau perempuan yang ditolak itu sudah dalam kondisi menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan kalau
kalau seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dia mesti menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Tidak seperti laki-laki, Bapak Ibu. Laki-laki itu tidak memiliki iddah. Hari ini meninggal istrinya, besok pagi dia dah boleh menikah dengan perempuan lain. Tapi kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, sekalipun ada laki-laki yang kemudian melamar ingin menikahinya, itu belum bisa dilakukan, sebab di sana ada pelarangan bahwa tidak boleh menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh lain yang bisa kita sampaikan, sebentar lagi insya-Allah habis bulan Zulqa'dah ini kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah sebagai bulan haram kedua juga memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan pada bulan Zulhijjah itu, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji itu ada anjuran untuk menyembelih hewan kurban. Terkait dengan sembelihan kurban ini, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis bahwa pada bulan Zulhijjah, terutama di 10 Zulhijjah itu, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan mengalirkan darah. Amal mengalirkan darah yang dimaksud adalah menyembelih kurban. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kurban itu adalah bagian ta'abbud kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun ada dimensi-dimensi sosialnya, tetapi pada hakikatnya sembelihan kurban itu adalah ta'abbud, ya, beribadah wa taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ibadah, maka agar dia menjadi ibadah yang makbulah, sembelihan korban itu menjadi sembelihan korban yang makbulah, sembelihan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita mesti memperhatikan. Kalau di dalam pelaksanaan korban itu ada pelarangan-pelarangan, baik dalam jiwa amal kurban itu sendiri, atau ada pelarangan di dalam syarat-syaratnya, yang kalau itu dilakukan itu berarti kurbannya menjadi tidak sah. Kira-kira seperti itu. Contohnya apa? Saya sampaikan satu hadis, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam hadis ini kita pahami di situ ada pelarangan. Di situ ada pelarangan terkait dengan penyembelihan kurban ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaronin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aqwama fi budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wa la u'tiya fi jizaratiha syai'an. Saya ulang, wa la u'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Muttafaqun alaih. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini
Dia adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Sekaligus Ali ini juga adalah mantunya, ya, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ali adalah suaminya putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ali di dalam hadis ini, amaranin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, kata Ali. Apa isi perintahnya? An aqwama ala budnihi, untuk mengurus apa? Ala budnihi, budnahnya, onta kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, jadi Ali yang diberi kepercayaan untuk mengurus onta kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ali, wa an uqassima, dan aku dapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam onta-onta yang disembelih sebagai hewan kurban itu. Apa yang diperintahkan Nabi kepada Ali? La wa an uqassima, dan aku diperintahkan untuk membagi daging-daging korban itu, luhumaha wa juludaha wa zilalaha, yaitu dagingnya luhum, wa juludaha kulit-kulitnya, kemudian wa zilalaha, zilal daging yang tumbuh di atas pundak onta, punuk kita selalu menyebutnya. Semua, kata Ali, itu aku bagikan dagingnya, kulitnya, kemudian zilalnya. Wala u'tiya, garis bawahi Bapak Ibu, ini pelarangannya. Wala u'tiya, dan aku tidak disuruh oleh Nabi. U'tiya, wala u'tiya, aku tidak disuruh oleh Nabi untuk memberi. Memberi kepada siapa? Bi jizarotiha, aku tidak disuruh oleh Nabi untuk memberi kepada jizarnya, tukang jagalnya, minha syai'an. Aku tidak diperintahkan oleh Nabi untuk memberi kepada tukang jagalnya sesuatu dari daging korban itu. Apa yang bisa kita pahami, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini berisikan di antaranya pelarangan. Pelarangan apa? Memberikan upah kepada tukang jagal, kepada jizarnya, upah dalam bentuk daging kurban. Nah, kalau itu kemudian dilakukan, itu berarti melanggar pelarangan tadi, yang dalam kaidah dikatakan kalau pelarangan-pelarangan itu dilakukan, apa yang terjadi? Pazuku pasadin wa khalalin. Apa yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan itu menjadi fasad, menjadi rusak, berarti menjadi tidak sah lah, dan menjadi amal yang cacat, menjadi amal yang tercela. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan penyembelihan kurban, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini itu menunjukkan adanya kebolehan mewakilkan penyembelihan korban itu. Kalau Nabi mewakilkan kepada mantunya
Ali bin Abi Thalib. Dalam konteks kita hari ini bisa kita pahami penyembelihan hewan korban itu di mana sahibul korbannya, peserta korbannya mewakilkan kepada siapa? Kepada panitia yang ada, kepada panitia yang dibentuk, yang kalau dalam bahasa fikih itu termasuk akad wakalah namanya, wakalah. Akad wakalah di mana sahibul korban mewakilkan penyembelihan korban itu kepada panitia. Nah, dalam akad wakalah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada wakalah bi ghairil ujrah. Ada wakalah yang tak pakai upah. Tapi ada wakalah bil ujrah. Ada wakalah itu yang mesti pakai upah. Tak ada masalah kalau orang yang kita wakilkan melakukan satu akad, dia tidak meminta upah, itu berarti wakalah bi ghairil ujrah, wakalah tanpa upah. Tetapi dalam akad wakalah boleh wakalah bil ujrah, wakalah dengan upah. Lalu bagaimana dengan sahibul kurban, peserta korban mewakilkan penyembelihan korban itu kepada panitia? Kedua-duanya boleh. Boleh wakalah bil ujrah, pakai upah, boleh wakalah bi ghairil ujrah, tak ada masalah. Cuman yang perlu diperhatikan, kalaupun mewakilkan kepada panitia mesti ada upah. Upah itu tidak boleh dalam bentuk daging. Itu tadi yang inti pelarangannya. Jadi tidak memberikan sedikit pun dari daging korban itu, kata Ali, kepada jizarnya. Bukan tidak boleh memberi upah kepada orang yang kita wakilkan, cuman dalam hal penyembelihan kurban itu tidak boleh memberi upahnya dalam bentuk apapun dari sembelihan kurban tadi. Apakah dagingnya, apakah kulitnya, apakah jidalnya. Oleh karena itu dalam hadis tadi apa kata Ali? Wa an uqassima, aku disuruh oleh Nabi membagi daging korban itu, luhumaha, dagingnya, wajuludaha, kulitnya, wajilalaha, kemudian zilalnya, wala u'tiya, dan aku tidak disuruh memberi kepada siapa? Fi jizarotiha, kepada yang tukang jagalnya, minha syai'an, dari daging korban itu sedikit pun itu tidak diberi kepada tukang jagalnya sebagai bentuk upah. Tapi bukan tidak boleh mengupah. Kalau boleh mengupah, upahnya dengan apa? Tentu upah bukan dengan daging korbannya. Oleh karena itu banyak hari ini Bapak Ibu, panitia-panitia korban itu lebih memilih menyerahkan pelaksanaan penyembelihan korban itu kepada orang-orang profesional yang memang kerjanya itu profesional, mulai dari menyembelih sampai kemudian membagi-bagi. Nah, dan itu dia dibayar kerjanya secara profesional, tapi bukan bayar dengan daging, bayarnya dengan uang. Misalnya satu kerbau kurban itu kalau mulai dari menyembelih sampai bisa dibagi-bagi itu biayanya berapa, dan itu tentu pembebanannya kepada siapa? Kepada sahibul kurban. Tapi kalau itu memang nanti oleh panitianya ingin dikerjakan secara bergotong royong, itu berarti wakalah bi ghairi ujrah, tidak ada upah karena sifatnya gotong royong. Kalau itu disepakati, kalaupun nak diberi upah, lagi-lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, itu bukan dalam bentuk daging.
daging kurban seperti yang pada umumnya dilaksanakan oleh panitia-panitia kurban. Sebab kalau itu terjadi, itu akan ada akad transaksi upah mengupah dalam bentuk daging. Itu akan terjadi transaksi. Upah boleh, tapi yang tak boleh dengan daging. Kalau dagingnya itu diambil juga sebagai upah, itu berarti ada transaksi upah mengupah, dan itu menjadi transaksi baik, menjadi transaksi jual beli, dan itu tidak murni lagi sembelihan korban kita itu menjadi ibadah dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Sebab apa? Sebahagiannya sudah diambil untuk upah, itu akad. Dan kalau sudah ada upah, itu berarti ada jual beli di sana antara orang yang berkorban dengan orang yang melaksanakan penyembelihan hewan korban itu. Bapak Ibu barangkali nampak apa yang digambarkan oleh kaidah tadi. In atat tahrimu, jika ada terdapat pelarangan di mana fi nafsil ibadah, dalam jiwa ibadah itu, au fi syartihi, atau ada pelarangan di dalam syaratnya, apa yang akan terjadi? Fazuku fasadin wa khalal. Maka dipastikan amal itu menjadi fasad, menjadi rusak, menjadi batal, tidak sah, dan akan menjadi amal yang khalal, yang cacat atau yang tercela. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan satu masjid itu membentuk panitia korban bisa sampai 60-70 orang. Dan kebiasaan kita itu memberikan kepadanya 2 kupon. 1 kupon dia sebagai warga masyarakat, 1 kupon itu tadi sebagai pekerja. Kalau sampai 70, 1 kilo 1 kupon. Kalau 2 kupon berapa? 2 kilo. Kalau 70 berapa? 140. Habis di situ aja baru. Padahal sembelihan kerbaunya 3 ekor. Maka sampailah daging kurban itu ke warga yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu saya memperhatikan di beberapa tempat itu tidak digotong royongi, tetapi diserahkan 10 kerbau, diserahkan kepada mereka yang profesional. Potonglah, bersihkanlah, bagi-bagilah. Berapa biayanya nanti, itulah yang dimasukkan, ya, yang dibebankan kepada sahibul kurban. Kalau tadi misalnya 3 juta, hewan kurbannya berapa? Dari 3 juta itu ada 200 misalnya yang diambil, 2,8 hewannya, 200 itu berarti untuk operasional, termasuk mungkin untuk upah pekerja kalau memang itu diupah. Tetapi kalau nanti disepakati secara musyawarah untuk digotong royongi bersama, maka yang namanya gotong royong itu tentu tidak boleh ada pamrih. Itu berarti bagian dari pengorbanan, dan itu akan menjadi amal. Apalagi yang mau dipamrihkan, orang gotong royong dikasih makan, dikasih kopi, dikasih teh, dikasih kue, yang merokok dibelikan rokoknya, lalu kemudian dapat pula upah lagi sebagai, subhanallah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang perlu menjadi perhatian, ya. Kaidah ini mengajarkan kita kalau dalam satu jiwa ibadah itu ada pelarangan atau di dalam syaratnya ada pelarangan, maka kalau itu dikerjakan pasti tadi kaidahnya fazuku fasadin wa khalal, maka amal itu menjadi fasad
fasad, menjadi rusak atau menjadi tidak sah, dan dia menjadi amal yang halal, tercela, ya, menjadi halal, menjadi amal yang cacat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaidah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita di dalam setiap kita melakukan satu amal, satu ibadah. Mohon untuk selalu memperhatikan, ya, memperhatikan apa rukun dan syaratnya, yang kalau tidak tercukupi itu berarti amal kita menjadi rusak. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil peduli dengan memperbanyak amal, apapun yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan-bulan haram ini sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Karena kemuliaan bulan haram ini itu berarti Allah memuliakan amal-amal ibadah yang kita lakukan dengan membesarkan atau melipatkan ganjaran pahalanya. Tetapi kita juga mesti mampu untuk menahan diri untuk tidak bermaksiat, karena bermaksiat di dalam bulan-bulan haram ini akan juga dibesarkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena merusak kemuliaan bulan-bulan haram ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.